dan keluarga yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, terarah, dan praktis. Tujuannya adalah membentuk kepribadian adik-adik dan keterampilan hidup. Di sini siapa yang tahu fungsi dari pramuka? Mantap. Gunanya pramuka itu untuk apa? Yang tahu angkat tangan. Kali baik untuk fungsi kepramukaan atau manfaatnya itu. Oh, Iki silakan. Supaya bisa mengenali lingkungan. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Iki. Fungsinya selain mengenal lingkungan secara lebih luas, di sini fungsinya agar adik-adik bisa belajar sambil bermain. Dan yang kedua, melatih kepedulian terhadap sesama. Dan yang ketiga, membentuk sikap dan karakter. Macam siapa tuh? Charlie, mungkin sifatnya kurang bagus, di sini dibentuk menjadi baik. Selanjutnya, prinsip dasar pramukaan: iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, peduli terhadap sesama hidup dan alam, serta peduli terhadap diri sendiri. Atau dasar dharma dari pramuka, kira-kira ada yang tahu ini? Ada yang tahu tidak dasar dharma dari pramuka ini? Kalian tahu? Belum tahu? Oke, sini gua belum tahu bahwa nilai dari dasar dharma itu ada 7. Sama catat dulu. Catat. Ada buku. Ada buku catat. Nilai dasar dharma. Nilai dasar dharma. Mana buku catat itu nomor 1? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sambil bentar Ibu menjelaskan, kira-kira Bu adik takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa? Ya, selalu berpuasa apa lagi? Percaya pada Tuhan. Apa lagi? Iya, jangan berbuat dosa. Apa lagi? Cek lagi. Jangan curi. Jangan curi. Rizky pernah curi nih. Rizky sudah apa sih? Ya sudah semua? Sudah? Yang kedua, cinta alam. Cinta alam. Cinta alam. Cinta alam. Cinta alam. Dan kasih sayang sesama manusia. Oke, sampai kalian tentu bisa cinta alam, cinta terhadap alam. Itu bagaimana? Iya, jangan bosan. Masih semangat? Baik adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin pramuka dan nilai-nilai dasar dharma. Dan hari ini kita masuk ke materi sejarah pramuka dunia, sejarah pramuka di Indonesia, dan tujuan pramuka. Nah, sebelum kita mulai, siapa yang ingin bernyanyi bersama guru? Siapa yang mau bernyanyi? Semangat sedikit.
Dia ke depan. 1, 2, 3. Gemuka gebrakan, gerakan lalu silang. Gemuka gebrakan, ke kanan lalu silang. Muka belakang, ke kanan lalu kanan. Muka belakang, ke kanan lalu kanan. Gemuka gebrakan, ke kanan lalu silang. Gemuka gebrakan, ke kanan lalu silang. Sudah. Kita semua. Baik, sekarang kita akan belajar sama-sama dengan kakak saya, Pak. Oke, baik. Yang ada di adik-adik. Semangat. Mas semangat. Oke, baik. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi sejarah pramuka di dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Ada yang sudah tahu tentang sejarah pramuka di dunia dan pramuka di Indonesia? Belum tahu toh? Dan sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad yang ke-20. Dan yang menentukan sejarah pramuka di dunia itu Bapak Robert Baden-Powell yang menentukan sejarah pramuka di dunia, yaitu Bapak Robert sejarah pramuka di dunia. Yang menentukan sejarah pramuka di dunia itu Bapak Robert Baden-Powell. Ia seorang anggota Angkatan Darat dan Inggris yang merupakan pemangkasa gerakan kepramukaan di dunia. Jadi, kenapa gerakan pramuka berasaskan Pancasila? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gerakan pramuka berfungsi
pramuka di pertemuan untuk materi PBB di pertemuan kedua. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita awalnya dengan berdoa. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Iki. Semangat refleksi berdoa dengan Bapa. Bapa kami. Nah, sebelum itu, siapa di sini yang ingin bernyanyi? Semua? Mau tidak? Mau. Encok. Lagunya judul di sinilah. Di sini kasih contoh dulu ya. Liriknya seperti ini. Di sinilah, di sini kita bertemu lagi. Nanti ulang 2 kali. Salam, 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 salam. Salamnya 5 kali. Nah, untuk nadanya seperti ini. Contoh ya. Di sinilah, di sini kita bertemu lagi. Di sinilah kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hai. Sudah. Nah, hari ini kita belajar, kemarin kan sudah sampai di materi apa? PBB. Jadi masih ada yang ingat apa itu PBB? Peraturan baris berbaris. Oke, Iki Peraturan baris berbaris. tepuk tangan untuk mereka berdua. Peraturan baris berbaris. Untuk hari ini kita belajar untuk mempraktekkan dasar-dasar gerak dari baris berbaris. Kita bersama ibu-ibu. Nanti ibu kasih contoh dulu, baru kamu ikut ya. Dalam barisan aku. Siapa yang punya sendal? Yang pakai sendal sudah. Buka. Sampai sisi nah, sudah harus jelaskan toh bahwa PBB itu ada baris berbaris. Ini ada gerakan kaki, tangan dan lain sebagainya. Kita punya PBB kali ini PBB yang keempat bongkar. Oke, seluruhnya siap, gerak. Pandangan ke depan. Ingat, minggu lalu kan ibu sudah soal tangan. Aduh, kaki sendal bermain. Tarik, lurus. Oke. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Seluruhnya lancang kanan. Gerak.
very good. Depan. Tidak ada yang omong, hanya geser. Itu yang gigi masih di luar tuh kenapa? Tegak, tegak. Serunya ada kanan, gerak. Oke, di sini kita akan menerapkan jalan di tempat. Ingat, kaki akan diangkat duluan. Terus kalau belum mengerti tuh bisa pakai hitungan, misalnya ke kiri tuh kiri. Kalian pakai ombak tapi dalam hati. Tidak boleh pakai terus. Kiri, kiri kanan kiri, kiri, kiri kanan kiri. Begitu kalau kalian belum mengerti. Kalau yang belum mengerti, kalau yang sudah mengerti, sudah kalian tinggal lakukan jalan depan. Siap, seluruhnya jalan di tempat. Gerak. Yang benar. Lurus kiri, kiri, kiri kanan kiri, 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 kiri kanan kiri. Sampai semua dari angkat kiri, angkat kaki, lurus kiri, kiri, kiri kanan kiri, 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 kiri dari kaki yang maju, kiri. Jadi terus komen kita bukan kiri. Bagi per kelompok ya, berbarisan begini nih. Terus ada yang salah, contohnya dari barisan ini ada yang salah. Nah, maju, sudah. Sekarang mulai. Siapa yang sudah mundur sebelah habis selesai barisan pulang mundur Yang salah dapat sanksi. yang salah dapat sanksi. Kakak-kakak perhatikan di depan. Perhatikan kelompok satu. Kalau ada yang salah, beri mereka sanksi. Tarik mereka. Buat sudah. Sudah. Seluruhnya siap gerak. Speed. Perhatikan. Nanti kakak jalan di tempat. Gerak. Yang di belakang tidak usah. Cukup yang depan sanksi. Cukup yang barisan ini nih. Nah, sebentar kamu lagi Ada yang salah. Duduk berdiri semua. untuk siap untuk seluruhnya. Siap gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap gerak. Lihat siapa yang salah. Diam-diam dengar ke sini. Ada yang salah. Ada kiri. Gerak. Ada kiri. Gerak. Pandangan ke depan. Ada kiri. Gerak. Balik kanan. Gerak. Balik kanan ingat. Salah semua. Barisan cukupnya. Salah semua yang benar hanya dia. Jangan. Bisa kan? Benar di sana salah sih. Dia benar yang lain salah. Barisan berikutnya. maju barisan kedua Barisan kedua. yang di belakang
Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Balik kanan. Pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang Ibu mau tanya, dari pembelajaran PBB yang sudah kalian pelajari, semuanya sudah mengerti? Sudah. Gerakan-gerakan hadap kiri, hadap kanan, belok kanan sudah tahu? Sudah. Kalau saya tes bisa? Bisa? Bisa. Yakin? Yakin. Andri apa? Kalau saya tes satu-satu bisa? Nah, jawabnya yang sebagian. Yang lain tahu. Karena semua sudah mengerti, kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Minta satu orang pimpin kita dalam doa. Charlie. Saya sudah bilang saya risih sekali dengan bunyi sendal. Fadel, angkat bawah. Adik-adik, tenang ya. Hari ini kita belajar mengenai Morse dan semafor. Yang pertama, di sini sebentar ada kakak yang menjelaskan materi pertama di pertemuan pertama materi ini. Materi pertama tentang apa ya? Sandi Morse. Sandi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang pertama ada sandi Morse dan sandi bunyi. Yang pertama ada sandi Morse, yang kedua ada sandi semafor. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini atau siang hari ini kita akan tentang sandi Morse. Nah,
kegunaan fungsi. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan di pengertian, berarti manfaat atau kegunaan tidak jauh-jauh dari pengertian. Yang pertama sebagai alat komunikasi. Kalau tadi Ibu sudah jelaskan pengertian dari Sandi Mose, berarti manfaat atau kegunaan dari Sandi Mose tidak jauh-jauh dari pengertian dari Sandi Mose. Terus yang kedua, melatih daya ingat adik-adik itu atau daya konsentrasi adik-adik semua. Terus yang ketiga, menambah keterampilan anggota pramuka, dan yang keempat sebagai digunakan saat permainan atau penjelajahan. Nah, adik-adik di sini tadi kan Ibu Bella sudah tulis Sandi Mose. Nah ini yang adik-adik gunakan pada saat adik-adik merasa bahwa ada itu dalam keadaan bahaya atau apa segala macam, adik-adik bisa menggunakan Sandi Mose ini. Nah, salah satu alat yang digunakan pada saat kita dalam keadaan darurat itu adalah fluid. Alat yang digunakan itu tadi apa? Fluid. Nah, dalam Sandi Mose juga itu kalau kita itu tidak sembarang tiup tadi. Pasal kita tiup menggunakan fluid itu tidak sembarang kita tiup. Ada dia punya ini titik dan garis. Itu yang ada digunakan, dan ada harus hafal ya. Pada saat kita ada kegiatan membuka atau kegiatan apa begitu, pada saat ada keadaan darurat, ada bisa menggunakan ini atau menggunakan semafor. Nanti kita akan bahas semafor. Nah, kalau untuk huruf A ada satu titik dan satu garis. Nah, untuk cara tiupnya itu begini tadi. Titiknya itu begini. Kalau garis tiupannya panjang begini. Terus berapa titik? Untuk cara peniupannya sama. Kalau garis tiupannya panjang. Kalau titik tiupannya cuma satu kali saja. Atau tiupan pendek. Ibu kasih mulai cepat ya. Misalnya di huruf B. Sudah, berhenti. Sudah. Nah. Oke, sekarang Ibu ajak konsentrasi. Oke, nah sekarang Ibu tiup kalian yang di huruf apa yang Ibu tiup? Konsentrasi. Ingat, ini satu depan itu bisa tidak kalian bisa.
Sudah tahu toh ini hari kita belajar tentang apa? Nah, kemarin kita sudah belajar materi tentang Morse dan semafor di pertemuan pertama. Masih di Morse dan sekarang masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua dengan materi semafor. Siapa yang tahu apa itu semafor? Adik-adik? Ada yang tahu apa itu semafor? Apa ini? Semafor. Oke adik, kita sudah belajar tentang sandi Morse tuh. Nah kemarin kan Ibu kan sudah jelaskan tuh ada 2 sandi yang akan kita pelajari. Kira-kira sandi apa dan sandi apa? Dan Sandi Morse dengan semafor. Sandi Morse dengan sandi semafor. Nah sandi Morse kan kita sudah pelajari kemarin tuh adik-adik. Nah hari ini kita akan belajar tentang sandi semafor. Nah, sebelum kita bahas tentang sandi semafor, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira adik-adik tahu tidak pengertian dari sandi semafor? Tahu sih apa? Menolong jangan tahu. Ya, hampir sama juga tapi itu jelaskan lagi. Sandi semafor itu adalah alat komunikasi. Alat komunikasi jarak jauh. Tetapi alat yang digunakan adalah bendera. Bendera Oke, kira-kira manfaat dari bendera semafor? Manfaat. semangat sedikit leh. Bendera semafor. Coba tepuk 1 kali pramuka. Masih semangat? Oke, Dadi. Manfaat dari bendera semafor. Yang pertama apa? Saat di hari pramuka. Apa? Saat di hari pramuka. Iya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Melatih ketangkasan adik-adik dalam melakukan atau gerakan semafor. Oke, langsung saja ya. Mau bernyanyi? Oh, ada semangat ya. Oke. Senyum Oke, dulu. dari ukuran dari bendera semafor. Kira-kira ada yang tahu tidak ukuran dari bendera semafor? Ada yang tahu? Nah, ada ukuran dari bendera semafor yang kita gunakan pada saat kita melakukan gerakan semafor. Ukuran itulah 45 kali 45 cm. Ukurannya berapa tadi? 45 kali 45 cm. Oke, langsung saja kita praktik untuk melakukan gerakan semafor. Ibu-ibu yang ada yang tahu kan gerakan dari semafor? Hari ini pertama kali nih kak berada di semafor. Yang ada semafor posisi bendera semafor. Ya, silang. Seharusnya itu ada 2 bendera semafor. Kalian satunya bisa pegang sini, satunya di kanan. Kalian tahu dari dulu. Dan begini di depannya. Kan ibu kan kanan. Kanan juga tuh. Kanan depan. Begini nih kok. Silang. Terus pada saat ibu bilang, itu tuh tangan yang satu tetap di
bawah, tangga yang satu ke samping. Tangan kanan yang bergerak. Tangan kanan yang bergerak. Ulang ya. A. Terus kalau B pasti kalian turun dulu ini nih. Kan A. Terus B kembali ke posisi awal. Berangkat. Lurus. Dan kanan kiri tendang begini. Sila stop posisi yang di bawah. Tidak dia selana lama. Setelah itu C. Selalu begini dulu. A, B, C. Misalnya A kan A, B, C, D. Tiga huruf dulu, A, B, dan C. A, B, dan C. Siap. Tidak kesulitan. Iya, karena papanya kan bersih. Semuanya Papanya kecil, kakak. ya. Tiga guru boleh. Pertama A. Di mana? A di sini. A di bawah. Posisi A di bawah. B. Lurus. Jangan dipancing. C. Yang lagi. B. Itu terlalu geser sudah. C. Jangan ada yang lupa. Sekali lagi kompak sama ibu. Praktik aja biar dulu. A. B. Jeffy, Boston. Di kelas 3 kalau tidak salah. Kenapa? Di kelas 3 botol bir tuh. Itu pertama kan ke kanan, setelah itu kita ke kiri. Kan A, B, C, D, Tangan E, berpindah. buka setengah. F, yang lurus. F, G, H. D tangan kiri yang angkat ya. Kalian bisa tangan kiri sampai Z? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Coba buat coba. D lurus. Lanjut deh. Dari huruf A sampai G. Kita ke huruf D dulu ya. D kan begini. A, B, C kan sudah. D, E, F, G. Sudah. Dia hanya turun saja. Kan D, E, F, G. G-nya di bawah. Sudah. Sudah paham belum? Sudah. Ah. Ikut ibu depan. Siapa yang? A. B. C.
Lurus. G. Sudah. H, I, J, K, L, M, N, nanti di depan, pokoknya ada di bawah semafor. Nah, jadi semafor adalah keterampilan yang perlu adik-adik pelajari. Setelah semafor surat bendera yang berwarna merah. ukuran bendera semafor berapa? Cm. Berapa semua materi hari ini?